Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas seputar financial technology. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita bahas. Financial technology merupakan penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan secara inovatif, efisien, dan mudah diakses. Financial technology mencakup berbagai produk, layanan, dan model bisnis yang menggabungkan teknologi dengan sektor keuangan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional. Financial technology memiliki beberapa jenis, seperti 1. Pembayaran digital atau payment service, yaitu layanan pembayaran barang dan jasa, transfer uang, pembayaran tagihan menggunakan e-banking atau dompet digital. 2. Pinjaman online atau peer-to-peer lending, yaitu menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung melalui platform online. 3. Investasi digital, yaitu layanan investasi berbasis aplikasi, termasuk saham, reksadana, atau aset kripto. 4. Crowdfunding, yaitu platform untuk menggalang dana dari banyak individu untuk proyek atau bisnis tertentu. Dari jenis-jenis tersebut, kita akan menganalisa salah satu contoh financial technology dari jenis pinjaman online atau peer-to-peer lending, yaitu Singa. Singa adalah platform teknologi finansial peer-to-peer lending, di mana mereka menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman secara langsung melalui platform digital. Dalam melaksanakan aktivitasnya, Singa menyediakan beberapa fitur, seperti 1. Borrower atau peminjam, di mana borrower adalah individu atau bisnis yang membutuhkan dana dan mengajukan pinjaman melalui platform Singa. Pada aplikasi Singa, yang bisa menjadi borrower adalah individu atau UMKM yang membutuhkan pembiayaan. 2. Lender atau pemberi pinjaman, di mana lender adalah pemberian dana kepada borrower melalui platform Singa dengan harapan mendapatkan imbal hasil. Di Singa, yang bisa menjadi lender adalah investor individu yang ingin mendiversifikasi portofolio investasi dan institusi yang ingin berinvestasi dalam bentuk pinjaman produktif. 3. Membership. Aplikasi Singa Fintech terdiri dari 7 level keanggotaan dengan kebutuhan poin dan keuntungan yang berbeda di setiap levelnya, di mana ketika levelnya semakin tinggi maka limit pinjamannya juga akan meningkat. 4. Customer Service. Fitur ini disediakan untuk memberikan dukungan kepada pengguna, baik borrower maupun lender, dalam berbagai aspek seperti pertanyaan umum, kendala teknis, atau masalah terkait layanan keuangan. Singa memiliki beberapa keunggulan, yaitu bunga rendah. Singa menawarkan suku bunga yang rendah dibandingkan dengan banyak penyedia pinjaman lainnya, sehingga dapat menghemat biaya total pinjaman dalam jangka panjang. Transparansi. Singa tidak ada biaya tersembunyi, semua biaya terkait pinjaman dijelaskan dengan jelas di awal proses pengajuan. Tenor fleksibel. Singa menawarkan pilihan tenor yang fleksibel, memungkinkan peminjam untuk memilih jangka waktu pembayaran yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Dengan keunggulan yang sudah disebutkan, namun fintech Singa juga memiliki kelemahan, yaitu kurangnya fitur simulasi pinjaman. Singa Fintech tidak menyediakan fitur simulasi pinjaman, yang membuat pengguna sulit untuk merencanakan pembayaran dan memahami total biaya pinjaman sebelum mengajukan. Dari contoh jenis fintech pinjaman online tadi, kalian juga harus tahu bahwa dalam melakukan kegiatan pinjam dana diperlukan adanya Know Your Customer Verification atau KYC, yaitu proses yang digunakan oleh lembaga keuangan dan berbagai bisnis lainnya untuk memverifikasi identitas pelanggan mereka. Proses ini penting untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang dan mencegah aktivitas ilegal seperti pendanaan teroris, penipuan, atau korupsi. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggan adalah individu atau entitas yang sah, dan membantu lembaga keuangan mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Dalam proses KYC terdapat proses investigasi atau due diligence yang dibedakan menjadi dua, yaitu basic due diligence, yaitu sebuah proses standar yang dilakukan untuk semua pelanggan, terutama mereka yang dianggap memiliki risiko rendah, dan yang kedua adalah enhanced due diligence, yaitu sebuah proses investigasi yang lebih mendalam untuk pelanggan atau transaksi berisiko tinggi. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga pembahasan tentang financial technology, khususnya mengenai peer-to-peer lending dan platform Singa, dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua. Jika kalian memiliki pertanyaan atau pendapat seputar topik ini, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah ya.
Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.